Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Indonesia, salam guru penggerak, salam budaya, salam lestari, dan salam literasi. Perkenalkan, saya Wisnu Wirandi MSN, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jember, Kabupaten Lebak. Dengan fasilitator Ibu Yesefa Ratnawati Indriatmo SPDMM dan pengajar praktik Bapak Ios Swasembada SPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 3.1 ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan sekolah di sekolah calon guru penggerak. Gambaran umum modul 3.1. Pada modul ini saya belajar tentang dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Baik, contoh kasus dilema etika terkait dengan dua pilihan keputusan yang diambil itu benar atau dikategorikan benar lawan benar. Kasusnya adalah Rehan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia pun sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun, dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Raihan menyontek pada saat ujian akhir sekolah matematika. Raihan pun sudah mengakuinya ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah, yaitu Ibu Dian. Ibu Dian paham bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya, atau bila ia berbelas kasihan pada Raihan dan menyimpan kejadian ini rapat-rapat, Ibu Dian tidak mengikuti aturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung di sekolah. Kemudian contoh kasus bujukan moral. Pada situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Dini bendahara kegiatan mengatakan pada Pak Doni bahwa guru-guru bertanya apakah akan ada acara makan-makan. Ibu Rini juga mengatakan masih ada sisa dana dari CSR tersebut. Dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut. Atas pengetahuan kepala sekolah sebelumnya, bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang akan diambil? Maka 4 paradigma pengambilan keputusan sesuai dengan materi di modul 3.1 adalah yang pertama individual versus community atau individu lawan kelompok, yang kedua justice versus mercy atau keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga truth versus loyalty atau kebenaran lawan kesetiaan, dan keempat short term versus long term atau jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Yang kedua berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Yang ketiga berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Lalu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi, lalu investigasi opsi trilema, 8, buat keputusan, dan 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemudian, dalam mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah saya sebagai calon guru penggerak. Sebuah kasus dalam aksi nyata. Dendi adalah seorang murid kelas 9 di sekolah saya. Orang tuanya memutuskan bekerja di luar kota. Ia tinggal bersama kakak dan adik bungsunya. Sekian lama Dendi tidak bertemu dengan orang tuanya. Sejak kelas 9, Dendi sering bermasalah dengan kehadirannya.
Ia tampak murung dan kecewa. Ternyata orang tuanya sudah bercerai. Ia jarang masuk sekolah dan tidak suka mengerjakan tugas belajarnya. Ujar temannya, ia sering begadang hingga larut malam bersama teman sebayanya yang sudah bersekolah tingkat SMA. Perilakunya menjadi sensitif. Ia cepat marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Beberapa kali ia terlibat tindakan kenakalan remaja yang berbahaya atau melukai temannya, sehingga ia sering berurusan dengan orang tua korbannya. Setiap ada kejadian, ibunya selalu dihubungi oleh saya. Namun, ibu Dendi tidak bisa datang ke sekolah, bapaknya sudah tidak bisa dihubungi. Kakaknya diundang datang ke sekolah, ia juga tidak pernah datang. Kakak Dendi merasa malu atas kelakuan adiknya. Sebagai wali kelas, saya juga sering mengunjungi Dendi ke rumahnya. Tetapi kelakuan Dendi belum berubah. Para guru menilai bahwa perilaku Dendi sudah di luar batas kewajaran dan mengusulkan kepada kepala sekolah agar Dendi diberhentikan atau dipindahkan ke sekolah lain. Para guru sering mengatakan bahwa peraturan sekolah harus ditegakkan. Kepala sekolah masih kebingungan karena kepala sekolah juga memikirkan masa depan Dendi. Lalu, kepala sekolah meminta pendapat kepada saya. Apa pendapat yang harus saya sampaikan kepada kepala sekolah? Pendapat saya, Dendi tidak diberhentikan dan tidak dipindahkan ke sekolah lain karena keputusan itu belum bisa menjamin Dendi akan berubah perilakunya. Maka paradigma pengambilan keputusan yang pertama adalah rasa bersalah lawan rasa kasihan. Tercermin jika kepala sekolah memutuskan Dendi diberhentikan atau dipindahkan ke sekolah lain akan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh murid dalam mematuhi peraturan sekolah. Namun, atas pengambilan keputusan tersebut, rasa kasihan itu muncul karena Dendi juga jarang mendapat perhatian dari orang tuanya dan tidak mendapat pendidikan, sehingga ia akan kehilangan masa depannya. Kalaupun Dendi dipindahkan ke sekolah lain, keputusan itu belum bisa menjamin Dendi akan berubah lebih baik. Justru kekhawatiran muncul perilaku Dendi semakin buruk karena guru-guru baru belum mengetahui riwayat Dendi secara nyata dan mampu menangani kasus ini. Jangka pendek lawan jangka panjang. Tercermin jika kepala sekolah mengambil keputusan memberhentikan atau memindahkan Dendi ke sekolah lain, maka urusannya selesai. Sekolah tidak lagi terbebani oleh kasus-kasus Dendi. Keputusan itu jika berpikir jangka pendek. Namun jika sekolah berpikir jangka panjang, Dendi harus tetap sekolah dengan berbagai usaha sekolah yang perlu dilakukan karena Dendi harus memiliki masa depan yang lebih baik. Prinsip pengambilan keputusan. Saya memberikan pendapat kepada kepala sekolah dengan menerapkan care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli. Saya akan memutuskan sesuatu dengan pemikiran yang saya harapkan juga orang lain lakukan terhadap saya atau memikirkan dan memberikan empati kepada orang lain. Dendi, seorang anak usia SMP tetapi ia kurang mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Tentu kita patut peduli dan berempati kepada Dendi. Dengan cara memberikan perhatian, bujukan, nasihat dan bimbingan terhadap bimbingannya tetap dengan cara memberikan perhatian, bujukan, nasihat dan membimbingnya tetap sekolah. 9 langkah pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdapat pada kasus aksi nyata. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, yaitu nilai kebajikan, keadilan dengan kepedulian atau kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yaitu tokoh saya sebagai wali kelas, kepala sekolah, dewan guru, Dendi, orang tua Dendi, kakak Dendi, dan teman-teman Dendi. Kemudian apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, Dendi tinggal bersama kakaknya. Yang kedua, orang tua Dendi bekerja di luar kota. Orang tua Dendi bercerai dan Dendi kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Dendi jarang masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas belajarnya. Dendi sering terlibat tindakan kenakalan remaja yang berbahaya. Orang tua dan kakaknya tidak bersedia hadir ke sekolah. Wali kelas sudah melakukan bimbingan kepada Dendi. Sekolah memiliki peraturan yang harus ditegakkan. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Yang pertama, uji legal. Tidak ada kesalahan karena situasi yang terjadi menuntut saya dan kepala sekolah membuat keputusan benar lawan benar, yaitu benar Dendi kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya dan benar lagi Dendi harus tetap sekolah untuk masa depannya. Yang kedua, uji intuisi. Orang tua kurang memperhatikan kondisi mental anak ketika anaknya tinggalkan. Lalu orang tua tidak memaparkan alasan perceraiannya sehingga keputusannya tidak bisa diterima oleh anaknya. Berikutnya adalah uji publikasi. Nyaman ketika ini dipublikasikan, saya akan merasa nyaman karena saya sebagai wali kelas berusaha menyelamatkan masa depan murid dengan berbagai usaha yang dilakukan agar ia tidak putus sekolah. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tercermin jika kepala sekolah memutuskan Dendi diberhentikan atau dipindahkan ke sekolah lain akan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh murid dalam mematuhi peraturan sekolah. Namun, atas pengambilan keputusan tersebut, rasa kasihan itu muncul karena Dendi juga
kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dan tidak mendapatkan pendidikan sehingga ia akan kehilangan masa depannya. Kalaupun Dendi dipindahkan ke sekolah lain, keputusan itu belum bisa menjamin Dendi akan lebih baik. Justru, kekhawatiran baru muncul, perilaku Dendi semakin buruk karena guru-guru baru belum mengetahui riwayat Dendi secara nyata dan mampu menangani kasus ini. Kemudian yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang. Tercermin jika kepala sekolah mengambil keputusan memberhentikan atau memindahkan Dendi ke sekolah lain, maka urusannya selesai. Sekolah tidak lagi terbebani oleh kasus-kasus Dendi. Keputusan itu jika terpikir jangka pendek. Namun, jika kepala sekolah berpikir jangka panjang, Dendi harus tetap bersekolah dengan berbagai usaha yang perlu dilakukan karena Dendi harus memiliki masa depan yang lebih baik. Apakah apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini yang berkaitan dengan investigasi opsi trilema? Ada, jelas. Wali kelas berdiskusi dengan ketua RT misalnya agar dapat membantu membimbing dan mengarahkan pertemanan Dendi di lingkungan masyarakat. Cara lain, Dendi diajak bercurah pendapat dengan wali kelas setiap hari dan meminta menuliskan seluruh curahan hatinya sehingga wali kelas, guru, dan kepala sekolah dapat mencari solusi atas permasalahan pribadi Dendi ini. Kemudian, apa keputusan yang akan saya ambil? Saya akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip care-based thinking, sebuah keputusan berbasis rasa peduli. Saya akan tetap mempertahankan Dendi bersekolah dan tidak dipindahkan ke sekolah lain. Dalam hal ini, saya juga akan menyampaikan alasan-alasan atas keputusan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang relevan kepada murid, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Kemudian, coba lihat keputusan saya dan refleksikan. Dari kasus ini, merefleksikan bahwa keadilan itu juga harus memenuhi kondisi mental dan sosial murid saat itu. Dalam hal pengambilan keputusan, saya harus belajar cermat, teliti, dan berpikir bijaksana demi perkembangan dan masa depan murid. Saya juga harus kreatif melahirkan opsi-opsi trilema untuk kepentingan dan keberpihakan kepada murid. Refleksi aksi nyata yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama. Refleksi aksi nyata ini menggunakan model 4F atau Fact, Feeling, Finding, dan Future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, refleksi aksi nyata berdasarkan 4P saya, peristiwa atau fact. Pada aksi nyata modul ini, saya mampu membedakan konsep, contoh, dan situasi dilema etika dan bujukan moral. Saya juga bisa menganalisis suatu kasus yang dapat dikategorikan pada 4 paradigma pengambilan keputusan. Saya juga bisa membedakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Pada akhirnya, saya dapat melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pemaparan yang saya pahami ini sudah saya uraikan dalam pembahasan suatu kasus yang disajikan sebelum refleksi ini. Sebelum saya belajar modul ini, saya masih ragu dalam menerapkan pengambilan keputusan di sekolah. Adanya kekhawatiran bahwa keputusan yang saya ambil itu salah atau keliru. Setelah saya menerapkan aksi nyata ini, pemikiran saya makin kreatif dalam melahirkan gagasan untuk mengatasi permasalahan murid di sekolah. Berikutnya yang kedua adalah perasaan atau feeling. Selama saya melaksanakan aksi nyata modul ini, saya merasa senang dan serius mengkaji suatu kasus yang terjadi pada murid. Menurut pendapat saya, aksi nyata modul ini tidak bisa main-main karena saya dituntut teliti dan cermat dalam mengemukakan suatu gagasan. Oleh karena itu, rasa ingin tahu saya makin besar dalam belajar pengambilan keputusan. Saya antusias mempraktikkan aksi nyata ini, sehingga saya mengajak rekan CGP dan guru diajak berdiskusi berkali-kali di sekolah. Saya ingin keputusan yang saya ambil itu berpihak pada murid dan memberikan contoh bagi guru-guru lain dalam menangani kasus murid di sekolah. Berikutnya adalah pembelajaran atau finding. Pelaksanaan aksi nyata modul ini menuntut saya berpikir kritis, berdaya nalar tinggi, dan memiliki wawasan yang luas berkenaan dengan penanganan kasus secara edukatif. Guru seringkali dipertemukan pada kasus dilema etika. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya mampu mengajar saja di sekolah, tetapi guru juga harus mampu menjadi pendidik dan mampu menyelesaikan masalah-masalah murid di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Belajar dari aksi nyata ini, saya harus kreatif dalam menemukan solusi-solusi atas kasus murid dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pendidikan di sekolah. Penerapan atau future. Sudah sepantasnya saya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan setelah aksi nyata modul ini. Untuk mendukung penerapan tersebut, saya perlu seling berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Selain saya mengambil pelajaran dari berbagai sumber pustaka, saya pun harus makin menajamkan otak dan pikiran saya dengan cara menerima data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Saya akan makin sabar dan ulet dalam menangani kasus murid, tidak mengambil keputusan dalam situasi yang gampang. Saat ini, saya masih sering menemukan guru-guru yang tidak mau mengambil pusing dalam menangani
kasus murid, sehingga kasus murid tidak ditangani dengan baik. Semoga saya tidak menjadi guru yang demikian, tetapi menjadi guru yang sangat dekat secara emosional dan sosial dan emosional dengan murid, sehingga saya dan murid menjadi mitra belajar untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam budaya, salam literasi, dan salam lestari. Dari saya, Wisnu Wirandi. Boom!